Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ini di hari Kamis, di tanggal 5 Januari 2023. Benar ya, Mbak Agi ya? Tanggal 5 Januari ya. Dan ini hari-hari pertama kita di awal pekan ini saja kita sudah mulai mendapat kado yang tidak mengenakan gitu. Apa kadonya? Nanti kita akan perbincangkan dalam perbincangan kami. Selamat datang. Sekarang ini selamat datang dulu dalam perbincangan membaca berita di balik berita. Masih bersama saya Hersu Benarif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda dan kita menantikan apa itu yang menarik menurut Mas Hersu. Apa aja Mas? Ya, kado istimewanya saya kira ini terutama yang pasti yang akan sangat sebel ini adalah kalangan emak-emak ya. Walaupun sebenarnya dampaknya sangat besar kepada kita semua karena itu berdampak pada rumah tangga semua. Tentu Mbak Agi masih belum lupa bagaimana kehebohan minyak goreng ya, kenaikan harga minyak goreng itu yang sangat masif terjadi di Ya, seluruh Indonesia, kehebohannya, emak-emak antrian bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Seingat saya dua kasusnya terjadi di Kalimantan Timur ya. ya. Ini sebuah ya, ironis karena di sana banyak sawit, tapi kemudian banyak ada dua emak-emak yang wafat lah gitu kan. Saya menilainya karena kalau berjuang untuk keluarga, untuk beli minyak goreng ini kan dulu bagian dari jihad ini Mbak, ya kan? Karena dia Iya, bekerja untuk betul. keluarganya itu Keluarga. wafat syahid, dua wanita. Ini tapi ternyata sekarang ini pelaku minyak goreng itu, pelaku mafia minyak goreng itu hanya divonis ringan sekali, Mbak. Itu yang Hmm. paling tinggi itu Dirjen itu cuma 3 tahun dan yang lain itu rata-rata 1 tahun, ya. Yang lain rata-rata jadi vonis antara 1 sampai 3 tahun dan ini jauh Hmm. dari tuntutan jaksa 7 sampai 12 tahun. Dan ini protapnya Hmm. kalau tidak sampai 50% tuntutan itu ya harus harus mengajukan banding. Ini jaksa wajib mengajukan banding. Nah, saya kira itu benar-benar deh kita melihat dengan sangat prihatin bagaimana kasus semacam itu kok bisa diganjar hukuman yang sangat ringan. Orang pasti nanti akan membandingkan dengan bagaimana vonis terhadap Habib Rizik Sihab yang dianggap membuat keonaran di media sosial karena menyatakan bahwa dia dalam kondisi sehat. Ini saya kira topik yang penting kita kita bicarakan, Mbak Hakim. Terus juga soal pemakzulan terhadap Presiden Jokowi berkaitan dengan Perpu Omnibus Law itu juga saya kira menarik untuk kita soroti karena hari ini rencananya bukan rencananya tadi siang itu sejumlah aktivis buruh itu melakukan semacam menyatakan sikap gitu dan juga didukung beberapa teman-teman civil society di depan gedung DPR berkaitan dengan Perpu tadi itu. Karena kalau kita baca, misalnya kemarin saya sudah wawancara dengan seorang anggota DPD yang menyatakan kalau saja DPD punya kewenangan, dia siap untuk memimpin pemakzulan Presiden Jokowi. Tapi kan kita tahu bahwa kewenangan itu ada di MPR dan yang inisiatifnya harusnya datang dari teman-teman DPR gitu ya. Dan ada statement yang juga cukup keras dari Pak mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Zimli Asidiki bahwa ini sudah bisa dimakzulkan Presiden gara-gara ini. Itu dua topik yang saya usulkan. Mungkin Mbak Agi punya topik-topik lain yang cukup menarik. Ya Mas Sersu, itu kita prihatin sekali ya. Ini soal itu tadi apa namanya Omnibus Law atau Perpu itu tadi. Ini marak sekali ya. Dan kemudian setiap kali saya membaca berita begitu, saya mulai membuka apa sih yang terpopuler dari setiap media. Rupanya memang itu yang menjadi sorotan. Ya, kita mungkin nanti akan membahas panjang soal itu. Yang lainnya mungkin Mas Sersu ini soal emak-emak nih, yaitu yang Hmm. ramai juga itu di berita-berita lifestyle gitu ya. Itu soal penampilan dari menantu Pak Jokowi yaitu Selvi Ananda, yaitu istri dari Mas Gibran begitu. Ya, yang disorot ini adalah soal penampilannya dengan memakai tas mewah gitu yang seharga mungkin bagi kalangan biasa itu adalah sudah seharga rumah begitu ya, karena cukup cukup tinggi harganya dan kemudian juga orang membandingkannya itu dengan tas yang dipakai oleh Georgina Rodriguez yaitu pacar dari Ronaldo, pemain Oh, dasar dong. Kan, tapi kan bola bintang. Gibran kan juga punya klub sepak bola juga kan, Mbak. Di Solo kan Iya, Gibran juga punya betul. saham gitu loh. Bahkan dia pemilik pemilik klub loh. Jadi ya menurut saya kok agak wajar-wajar dikit, dikit. Oke, saya kira mungkin supaya membangunkan atau bukan membangunkan ya, membuat emak-emak sedikit lebih
attention terhadap perbincangan kita, kita mulai aja soal tas-tas itu dulu, Mbak. Ya. Iya, ya Mas Ersu. Jadi selfie Ananda ini pada sebuah unggahan yang di-upload ya itu Instagram di Instagram milik Hermes, yaitu sebuah brand tas internasional yang memang sangat-sangat terkenal sekali. Jadi Hermes ini kan tidak hanya mengeluarkan tas-tas yang apa ya, yang memang sudah ada mereka sediakan, tapi ada beberapa tas itu yang dipesan begitu. Jadi untuk mendapatkannya itu kita harus memesan lebih dulu. Nah, kita tidak tahu apakah yang dipakai oleh Selvi Ananda yaitu di Instagram dari Hermes ini apakah termasuk yang harus dipesan lebih dulu atau tidak begitu ya. Tapi menjadi ramai karena harganya itu ditaksir sekitar 503 juta rupiah begitu. Wow, Nah, setengah miliar lebih ya. ya 0,5 miliar lebih. Ini warnanya berwarna coklat begitu ya. Berapa tampilannya tuh sebenarnya tampilannya sederhana Mas Ersu. Jadi maksudnya sederhana, simple ya maksudnya. Kalau mengenai harga tidak tahu begitu penampilan dari bajunya, dari yang lainnya begitu ya. Nah, tapi kalau soal tas ini memang dia memang berselera tinggi saya rasa. Selain tas Hermes yang tadi yang seharga 503 juta juga yang sebelumnya dia juga pernah viral karena menenteng tas Hermes juga begitu ya dengan harga ditaksir sekitar 390. Ini adalah tas Hermes yang berwarna hitam gitu, tipe Birkin Black Epsom. Nah, ini juga dia sederhana secara secara emak-emak lain yang membawa sesuatu yang tampaknya itu mahal gitu ya, itu langsung kemudian menjadi pembicaraan dan juga menjadi viral. Nah, selain itu juga beberapa penampilannya yang lain sih dia memang senang mengkoleksi tas ya Mas Herstus. Setidaknya ada beberapa kali itu media menyebutkan 7 tas apa ya tas branded yang dimiliki oleh Selvi Ananda. Ada juga media lain yang menyebutkan 9 tas branded yang dimiliki Selvi Ananda. Dan yang belakangan ini rupanya tidak hanya Selvi sih Mas Hersu yang disoroti, tapi juga Erina Gudono karena pelesiran atau sedang berbulan madu ke Paris gitu, dia juga tampak memakai tas-tas branded tersebut antara lain Louis Vuitton dan sebagainya yang harganya puluhan juta. Nah, ini yang di beberapa media sosial ini Mas Hersu kemudian menjadi perbedaan dalam negeri, terus kemudian kita juga jangan berpenampilan mewah dan sebagainya begitu ya. Karena itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang terutama pada saat seperti ini ketika tengah resesi hati rakyat begitu, yang rame oleh netizen itu seperti itu Mas Hersu. Ya, ya, ya. Dan saya kira ini kontras betul dengan kampanye-kampanye awal Pak Jokowi gitu ya, yang dinyatakan pribadi yang sangat sederhana gitu ya. Tapi kan itu cerita Ya. ketika Pak Mm-mm. Jokowi dulu mau kampanye pada tahun 2014 kan Pak Agi pasti masih ingat bagaimana di apa di branding gitu, bagaimana sepatunya Pak Jokowi harganya berapa, celananya berapa, ininya berapa gitu. Saya kira ini kalau bajunya apa satu tas dari selfie itu tadi saja dibelikan pakaiannya Pak Jokowi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mungkin bisa untuk satu periode itu ya. Eh, Kalau 500 dengan dibandingkan dengan dulu kan cuma berapa puluh ribu gitu ya harga sepatu sampai celana dan bajunya Pak Jokowi ya. Jadi satu Iya, iya periode. betul. Ya, tapi kan karena sekarang karena sudah 2 periode ya, jadi wajar kalau sekarang bisa beli seperti itu. Tapi itu bedanya memang begitu, Mbak. Apa antar saya tidak sebutkan tidak enak gitu ya, pernah cerita bagaimana waktu itu kita masih dalam satu perusahaan gitu deal dengan seorang investor dan kemudian dia mengingatkan pada kita, Anda itu berurusan dengan orang kaya ya, Anda bukan berurusan dengan anak orang kaya. Kata dia, saya mikir-mikir apa ya maksudnya kalau orang kaya sama anak orang kaya itu beda. Kalau orang kaya Ya, betul. itu dia memang bekerja keras untuk mendapatkan kekayaannya dan kemudian ya dia betul-betul berhati-hati memanfaatkan kekayaannya itu. Kalau anak orang kaya kan dia nggak ngerti susahnya bagaimana mendapatkan itu gitu. Jadi ya kalau Mhm. nanti ada yang mempersoalkan Silvi dengan Pak Jokowi dulu brandingnya sederhana. Kenapa Silvi dan menantu yang lain gitu kok gayanya sangat tinggi hidupnya? Ya, yang karena yang satu presiden, yang satunya itu menantu presiden. Gitulah kira-kira Mbak Agi ya. Oke, Iya, mari iya. kita Dan ya itu juga silakan. sebenarnya
Karena Pak Jokowi juga sering ada opposite gitu ya di dalam perkataannya. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan sesuatu ya saya jadi ingat Pak Ayumardi Azra ini kalau sudah seperti ini yaitu membaca Pak Jokowi itu berkebalikan dari hal itu. Ya, man of Seperti contradiction lah ini ya. ya, the man of contradiction. Seperti yang terakhir Pak Jokowi mengumumkan PPKM dan kemudian beliau mengatakan bahwa menganjurkan bahwa kita tetap harus tetap berhati-hati dan sebaiknya itu memakai masker begitu kan. Tapi kemudian terutama kalau seandainya itu ada di kerumunan di luar dan sebagainya. Tapi ternyata ketika 4 hari kemudian dia datang ke Tanah Abang, dia tidak memakai masker, sementara menteri-menterinya memakai masker. Begitu juga kan yang lain-lain seperti misalnya dia menyarankan supaya pesta oleh pejabat itu dilakukan secara sederhana dengan jumlah maksimal undangan sekian dan sebagainya. Tapi ternyata ketika dirinya sendiri melakukan pesta itu jauh dari kata sederhana. Nah, itu mungkin yang dibaca oleh netizen Mas Helsu, makanya itu cukup ramai ya oleh netizen. Kemudian ketika melihat penampilan para menantu ini, kemudian berbalik kepada apa yang pernah dikatakan oleh Pak Jokowi. Ya, ya, ya. Dan sebenarnya kita tidak mau masuk wilayah personal seorang ya. Ya, Tapi ketika ketika dia itu adalah seorang istri pejabat publik, figur. karena Ya, Gibran ini kan pejabat publik, dia wakil ya betul. wali kota Solo dan dia menantu dari seorang pejabat publik, bukan pejabat tertinggi negara dalam hal ini Pak Jokowi. Ya, saya kira wajar kalau kemudian netizen ini mempersoalkan soal itu gitu. Apalagi kan ya, mohon maaf kita tahu latar belakangnya seperti apa gitu ya. Gitu kan. Jadi ya wajar kalau kemudian mereka mengulik-ulik, netizen mengulik-ulik semacam ini. Nah, ini saya Mhm. kira ini penting karena bagaimanapun juga ini semacam sebuah keteladanan dari para pemimpin. Ini bagaimanapun juga Sylvie ini pasti jadi role model di kalangan emak-emak maupun anak-anak muda di Solo lah gitu. Bahkan kalau sekarang dengan media sosial ini dia bisa menjadi influencer untuk tingkat nasional ya Mbak ya, karena banyak menyoroti itu. Jadi tetap saja jangan dianggap ini sebagai sebuah kenyinyiran kalau kemudian para netizen mempersoalkan loh kok gaya hidupnya begitu begitu tinggi, kan kemudian orang mempertanyakan dari mana ya tas-tasnya sudah dibeli gitu. Walaupun kita tahu bahwa Gibran juga punya bisnis-bisnis semacam bisnis-bisnis lah di luar gaji dia sebagai wali kota. Tapi kalau gaji wali kotanya saya kira ini setahun pun nggak bisa untuk beli tas yang ya, ya, tas yang dipakai. Mungkin gaji satu periode juga nggak cukup itu untuk membeli tasnya. Yang satu tas saja gitu, apalagi koleksi tasnya itu. Oke, nanti daripada dianggap nyinyir, kita pindah ke topik yang saya kira sangat serius. Saya mengusulkan tadi itu soal soal ini tadi Mbak, yang vonis ringan dari para mafia minyak goreng ini. Kenapa ini penting kita 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 bahas ya? Karena soal ini kan waktu menimbulkan kehebohan yang luar biasa ya. Bagaimana minyak goreng ini Ya. sampai kemudian menimbulkan sejumlah korban lah, ada menteri yang di reshuffle dan sebagainya karena dianggap gagal mengelola minyak goreng. Bahkan juga pada waktu itu orang menyoroti keras Pak Jokowi bagaimana sebuah ironi negara seperti kita sebagai penghasil sawit terbesar di dunia, tapi harga minyak goreng itu sangat sangat mahal gitu ya Mbak ya, tidak terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Sebuah ironi dan kemudian akhirnya kita mulai ngeh gitu kan ketika Kejaksaan Agung akhirnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang, ini salah Ya. satunya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan kemudian sejumlah petinggi dari perusahaan sawit ditangkap dan juga ada semacam apa ya, ini semacam brokernya gitu ya yang Lincin Ya. ya, sebuah Ya. perusahaan konsultan di Kementerian Perdagangan ya waktu itu ya Betul. Mbak ya itu yang jadi Ya. konsultannya. Nah, apalagi kita terkejut ketika kemudian bukan Adian apa itu puluh si Masinton Pasaribu, salah satu anggota DPR dari PDIP menyatakan bahwa mafia minyak goreng ini terkait dengan kampanye 3 periode dari Presiden Jokowi. Jadi katakanlah ini kasarnya beginilah, singkatnya dia menyatakan bahwa dana dari selisih yang diambil oleh mafia dari selisih kenaikan harga ekspor minyak goreng itu CPO ya sorry, ekspor CPO itu adalah untuk membiayai kampanye itu. Dan benar saja kan Mbak, Mhm. setelah ada penangkapan oleh Kejaksaan Agung pada waktu itu, kemudian reda isu-isu Mhm. kampanye-kampanye dan deklarasi-deklarasi Ya. 3 periode di berbagai daerah itu. Karena kita waktu itu juga menyoroti dari mana ya dananya kampanye 3 periode ini kok besar sekali, karena mereka membuat
berdeklarasi di berbagai daerah dan kemudian juga menggelontorkan semacam apa ya? Apa sih namanya goodie bag, bantuan-bantuan kepada para yang hadir dalam deklarasi itu Iya, gitu. mhm. Iya, betul sekali Mas Ersu. Apa yang terjadi saat itu ya sangat menyakiti hati rakyat begitu. Karena ini sembako masuk ke dalam sembako begitu kan, minyak goreng ini akan selalu masuk ke dalam sembako karena untuk Indonesia begitu, selain dia juga menjadi komoditi ekspor begitu yang sangat signifikan, juga sehari-hari kita gitu dalam tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga tapi juga untuk kebutuhan untuk para UKM begitu, industri kecil menengah. Dan ketika terjadi kelangkaan itu mereka kolaps. Kita tahu bahwa banyak sekali yang tutup, warung yang tutup dan sebagainya. Dan kemudian orang juga membandingkan bahwa ini begitu ya kepada masyarakat korban dari COVID. Nah, sementara kalau ini adalah kebutuhan signifikan masyarakat yang dibuat langka begitu. Dan kemudian memang tidak main-main naiknya gitu dari harga dasar yang sekitar 12.500 13.000 begitu, kemudian naik sampai menjadi bahkan per liternya sempat mencapai 25.000. Tidak salah itu pernah ada yang menyebutkan tiga emak-emak, saya lupa juga gitu. Mungkin kita kalau melihat ke belakang, korban itu tidak hanya korban nyawa ya pada saat antri, tapi juga banyak yang pingsan dan sebagainya. Dan kemudian juga kita tidak hanya korban ini saja, Menteri Perdagangan pun sampai dipecat untuk kasus masalah ini begitu. Dengan vonis yang seperti itu, dengan effort yang sudah dikeluarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, itu jelas tidak sepadan. Dan dalam hal ini wajar kalau kemudian orang uh, uh, apa ya berasumsi bahwa ini ada operasi apa di balik ini untuk menyelamatkan orang-orang tersebut begitu. Kenapa mereka bisa bebas seperti itu? Ya itu tadi kalau saya dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain, yang kasus ITE saja sampai bisa bertahun-tahun gitu, bisa lebih dari 1 tahun, lebih dari 2 tahun ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan kasus yang sangat terkenal yaitu vonis terhadap Habib Rizik Syihab yang dia mengatakan bahwa saya sehat begitu. Pada waktu itu banyak menteri juga yang terkena COVID dan kemudian tidak diberitakan begitu ya, dan kemudian juga tidak tidak apa mereka menyatakan bahwa saya sedang terkena COVID dan sebagainya, itu bebas-bebas saja begitu. Tapi ketika itu dikriminalisasi maka vonisnya menjadi 4 tahun walaupun hanya dijalani selama 2 tahun. Nah, sekarang kalau seandainya ini vonisnya hanya 1 tahun, 3 tahun, kira-kira mereka menjalaninya hanya seberapa begitu? Ini permainan yang luar biasa yang kita khawatirnya inilah yang membuat pihak luar menjadi melihat Indonesia itu dari segi hukum itu tidak apa ya, tidak bisa. Kalau selama ini kan kita kita promosinya adalah Indonesia ini taat hukum, Indonesia hukumnya tuh penuh dengan kepastian, keadilan dan sebagainya. Tapi dengan hal yang seperti ini malah justru promosi buruk menurut saya ke pihak luar. Dan juga dulu ketika kita sebagai kita menjadi produsen CPO terbesar dunia yang kemudian terjadi malah justru kita lahan begitu di media-media luar negeri, kenapa itu bisa terjadi di Indonesia dan menjadi bahasan gitu ya, bagaimana ketidaktaatan para produsen CPO ini meski itu sudah dengan berbagai peraturan gitu. Ya, oke. Jadi bayangkan ini ya, kasus tadi Anda menyebut ya, kasusnya Habib Rizik Syihab. Divonis 4 tahun penjara dan kemudian akhirnya setelah melalui proses banding dan kemudian di Mahkamah Agung ya, itu sampai dipotong jadi dua tahun ya, divonis jadi 2 tahun. Ini hanya ucapan seperti itu, tetapi yang ini menimbulkan kehebohan dan juga mengeruk keuntungan yang luar biasa besar karena selisih harga. Kan yang dimainkan ini adalah waktu itu ada namanya domestic market obligation ya, ada DMO, minyak sawit yang harusnya tidak diekspor itu diekspor, dan itu yang permainan melibatkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana. Nah, jadi Indra Sari Wisnuwardana ini divonis 3 tahun penjara dengan denda 100 juta dengan subsidiar itu 100 juta, 2 bulan kurungan. Nah, ini dari tuntutan jaksa 12 tahun. Kemudian yang lain-lain itu tuntutannya 7 tahun. Itu kemudian rata-rata termasuk Lin Chin-Dui yang jadi broker dari permainan ini. Itu dia divonis 1 tahun 2 bulan. Dan 1 tahun dengan denda 100 juta subsidiar 2 bulan. Itu katanya dibikin paket gitu ya. Pokoknya dendanya 100 juta, subsidiarnya 2 bulan. Nah ini kalau kita lihat Mbak, mereka ini kalau mereka nanti katakanlah mengajukan banding dan vonisnya tetap sama, atau kalau banding bisa jadi bebas ini karena dengan cuma 1 tahun ini.
kalau toh mereka tetap misalnya divonis cuma 1 tahun penjara saja, saya lihat gini, mereka ini kan ditangkapnya pada bulan Maret ya. Bulan Maret itu Mbak Ya. berarti kan sekarang ini sekarang bulan Januari. Jadi artinya sudah mereka sudah hampir menjalaninya 9 bulan sampai 10 bulan. Artinya sebenarnya ini tinggal 1 2 bulan lagi mereka ini udah bisa bebas menghirup udara bebas. Bayangkan bagaimana rasa keadilan masyarakat yang apa yang melihat perlakuan semacam ini gitu loh. Dan ini saya kira kita perlu beri Iya. konteks ya mengapa kita memahaminya itu. Karena kan gini, kalau kita menggunakan bahasanya Mas Hinton Pasaribu. Ini ada Mm-mm. permainan dari mafia untuk memperpanjang masa jabatan. Berarti ini kan permainan lingkar dekatnya Pak Jokowi. Kan begitu ya. Dan kemudian yang menangkap itu adalah Kejaksaan Agung yang kita tahu ini adalah ya ini lebih Mm-mm. dekat kepada PDIP gitu dan mereka ini PDIP termasuk yang sangat menentang keras perpanjangan masa jabatan. Kan begitu ya. Nah, Mhm. ketika mereka Mhm. menuntut tinggi 7 sampai 12 tahun gitu, tapi ternyata kemudian dibebaskan oleh pengadilan dan kemudian orang jadi curiga. Ini pengadilan tipikor lah gitu. Apa bagian dari kekuasaan juga kemudian sehingga ketika Kejaksaan Agung sudah bekerja keras menangkap mereka dan kemudian menuntut sangat tinggi walaupun sebenarnya belum terlalu tinggi. Biasanya kalau di negara-negara lain bahkan termasuk Cina yang sekarang jadi semacam jadi patron dari pemerintah Indonesia pun kalau ada korupsi apalagi pejabat yang melakukan korupsi itu dihukumannya hukuman mati Mbak kalau di sana Ya. di sini Mhm. benar-benar ini Betul. benar-benar deh bagaimana tidak merusak kepercayaan publik terhadap Mhm. lembaga-lembaga pemerintah dan juga lembaga-lembaga hukum. Jadi menurut saya sekarang ini memang udah kerusakannya itu sudah merata, pembusukannya terjadi di mana-mana. Kita tidak bisa lagi percaya terhadap lembaga eksekutif yang Mhm. memerintah memang kelihatannya bahwa pemerintah asik dengan keinginan sendiri untuk memperpanjang masa jabatan dan melayani kepentingan oligarki. Kita tidak lagi percaya Mhm. kepada DPR yang selalu sekarang menjadi stempel dari pemerintah. Apapun kebijakan dari pemerintah pasti diiyakan oleh DPR. Dan kita juga tidak percaya lagi kepada lembaga penegak hukum. Bagaimana kita bisa hidup dalam negara semacam itu berbahaya sekali. Sementara kemudian lembaga-lembaga civil society termasuk persnya juga yang diharapkan menjadi lembaga kontrol sebagai watchdog demokrasi juga mengalami pelemahan dan banyak yang dikooptasi oleh kekuasaan. Apalagi dengan kalau struktur kita bicara soal media-media yang korporasi nasional yang dimiliki oleh korporasi nasional bukan hanya di kooptasi tapi mereka mengkooptasikan diri dalam kekuasaan karena mereka masuk dalam Ya. kekuasaan para pemilik medianya. Jadi lengkap banget Indonesia saat ini, Mbak. Iya, iya, mentok begitu kan. Jadi dari yang itu seperti yang kemarin kita podcastkan begitu kan, sudah disiapkan hukumnya, sudah disiapkan orang-orangnya yang nanti akan berhubungan dengan hal ini. Nah, ini kalau kembali kepada vonis ini, jaksa itu JPU kan menuntutnya 7 sampai 12 tahun. Berarti sekarang ini hanya sekitar berapa persen Mas Hersu dari tuntutan tersebut ini akhirnya divonis begitu kan? Jauh sekali. Jauh sekali dari tuntutan tersebut. Nah, ya, tentunya ini akan apa ya? Masyarakat melihat ini sebagai sebuah contoh dari ketidakadilan gitu. Ya namanya yang namanya seorang nenek maling coklat saja gitu ya, bukan maling sebetulnya dia mengambil jatuh begitu ya, itu saja bisa dihukum begitu dengan sangat berat. Juga ya istilahnya kalau di masyarakat itu maling ayam aja bisa dihukumnya itu bisa lebih dari 1 tahun. Nah, sementara ini mengobrak-abrik sistem ekonomi yang ada di Indonesia sudah sangat-sangat apa ya sudah sangat dikecilkan gitu ya kasusnya karena kalau melihat kerusakan gitu ya besarnya kerusakan yang diakibatkan oleh para pelaku ini sebetulnya pelakunya tidak hanya 3 orang ini kan ketika itu sempat ini akan dilokalisir Pak Lutfi juga mengatakan demikian kan ini terus kemudian sempat juga Pak Luhut begitu juga dan kemudian kita lihat ini dilokalisir ke pihak-pihak supaya tidak menyebarkan ketika itu. Dari salah satu dari tersangka ini kemudian sempat beredar fotonya rupanya dia cukup akrab dengan Pak Luhut begitu ya dan orang mengatakan ini termasuk salah satu orangnya Pak Luhut kepercayaan dan sebagainya tapi ketika itu Pak Luhut apa seolah-olah mengatakan bahwa ini semua harus kita apa selidiki lebih lanjut begini padahal orang menduga dengan keadaan seperti itu Pak Luhut sebenarnya sudah tahu ini slacknya itu di mana, leknya itu ada di mana begitu ya. Masalah minyak goreng ini seharusnya dari awal dia sudah tahu siapa saja yang bermain dan sebagainya. Nah, ini yang membuat orang kemudian menjadi ya wajar kalau seandainya kepercayaan kepada pemberian tadi juga kita tahu bahwa akhirnya kita melihat itu bahwa
di di rezim sendiri itu ada lingkaran yang kemudian saling berseteru seperti dikatakan Mas Hersу, yaitu misalnya kejaksaan lebih dekat kepada PDIP, dan kemudian kita tahu bagaimana dari PDIP dengan, atau khususnya Ibu Megawati dengan Pak Luhut, ini adalah dua orang yang dalam dalam hal politik keduanya ini mendukung Pak Jokowi, kita tahu, tapi mereka saling berseberangan begitu. Jadi ini memang sudah ruwet ya Mas Hersу ya, kalau kita melihat hal seperti ini bagaimana kita mengurainya begitu. Memang agak agak sulit begitu. Apalagi di balik ini bermain lagi Pak Luhut yang kemudian dikatakan sebagai aktor di balik usulan 3 periode dan juga perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi dan sebagainya. Ya, kita ingat ya awal pembentukan kabinet itu tahun 2014 itu Pak Luhut kan sebenarnya juga cukup berperan besar di timnya Pak Jokowi, tapi kan dia tidak masuk ya di kabinet itu ya. Dan Hmm, itu jelas karena memang Ibu Megawati tidak setuju iya. dengan Pak Luhut masuk di sana. Jadi memang dalam ini benar Anda sama-sama mendukung, tapi mereka punya kepentingan yang berbeda gitu dan secara kepentingan politik berbeda. Dan kita ingat bagaimana waktu itu Pak Luhut berusaha meyakinkan Ibu Mega melalui Mbak Puan ya. Ingat ya waktu pertemuan di Bali, di sebuah restoran di Bali berkaitan dengan soal perpanjangan masa jabatan itu kan Pak Luhut sempat melakukan lobby-lobby juga terhadap Mbak Puan gitu ya untuk meluluhkan hati Mhm. Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati tetap saja bertahan. Dan kalau kita kembali tadi ingatkan ya, feelingnya Bu Mega betul ketika sejak periode pertama menolak untuk Pak Luhut masuk ke dalam kabinet. Karena begitu Pak Luhut masuk dalam kabinet seperti sekarang ini ya semua dikuasai oleh Pak Luhut gitu. Dan Megawati dan PDIP kita sama-sama tahu dapat portofolio yang nggak terlalu penting di pemerintahan, padahal kan sebagai partai yang terbesar dan juga pengusung sekaligus Pak Jokowi itu petugas partai Pak dari PDIP, harusnya PDIP yang paling berperan. Tapi sekarang kita lihat kan yang paling berperan itu Pak Luhut, dan itu kelihatan dari penugasan-penugasan atau jabatan yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Luhut gitu. Iya, betul sekali. Jabatannya ada berapa ya, Mas Hersu? Ada berapa Wah, belas atau bahkan lebih dari 10? yang terakhir seingat saya 27, nggak tahu kalau sekarang udah ada tambahan lagi. Kemungkinan besar akan masih terus bertambah karena masih sampai tahun 2024 gitu ya. Iya, iya, memang jabatan Pak Luhut ini sangat-sangat strategis ya, sehingga dari berbagai sisi setiap kali ada masalah itu sepertinya memang Pak Luhut ini menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga bahkan terakhir yang kita tahu masalah garam pun juga itu diberikan kepada Pak Luhut. Dan sekarang yang sedang ramai ini adalah masalah mobil listrik, itu kita juga tahu di situ bagaimana uh, timeline gitu ya ke depannya mobil listrik ini akan sebagainya ya. Karena memang dia sebagai Menteri Investasi mungkin berlindungnya adalah di situ, tapi Pak Luhut ini kan adalah juga pemain dari proyek-proyek tersebut. Nah, itu yang menjadi masalah begitu, yang orang melihat ini menjadi kepentingan pribadi begitu, ada kepentingan pribadi di balik itu begitu. Itu sangat-sangat wajar pernah media itu menelusuri, dan kemudian Pak Luhut ini adalah juga memiliki perkebunan kelapa sawit begitu ya. Selain juga Pak Luhut juga bermain eh, kita pernah ada kelangkaan batu bara, dan kemudian juga kita tahu Pak Luhut adalah juga salah satu pemilik dari tambang batu bara begitu kan. Jadi kesannya memang kesan di masyarakat itu ini setiap kali ada masalah ada Pak Luhut di situ, entah Pak Luhut sebagai pengusahanya atau Pak Luhut juga pengusaha sekaligus yang ditugasi untuk menyelesaikan masalah tersebut begitu Mas Hersu. Begitu juga soal Omnibus Law ini, kita masih ingat ya ketika Omnibus Law ini diundangkan pada tahun 2020 sekitar awal-awal Oktober pada waktu itu, dan kemudian sekitar tanggal 20-an Oktober, jadi sekitar 2 minggu sesudahnya, Pak Luhut pada sebuah webinar itu mengaku bahwa Omnibus Law itu sebetulnya saya yang mencetuskan ketika saya menjadi Menko Polhukam. Dia mengatakan demikian. Jadi akhirnya segala sesuatu yang sekarang Omnibus Law ini menjadi polemik juga dengan diperpukan kalau sekarang kan, karena kemudian Omnibus Law itu diputuskan oleh MK itu menjadi inkonstitusional bersyarat itu tadi, yang harus digodok selama 2 tahun, tiba-tiba keluar Perpu. Dan kemudian orang juga kembali bahwa dari rapat Pak Luhut, di awal Pak Luhut menceritakan bagaimana dia mengundang beberapa orang, antara lain Pak Sofyan Jalil, Pak Mahfud MD, terus kemudian dan ada Seno Aji sebagai ahli hukum dan sebagainya, untuk menggodok soal Omnibus Law ini sebelumnya. Jadi eh, kok kok segala sesuatu ini akhirnya ada Pak Luhut di situ. Orang melihat begitu. Jadi wajar kalau orang melihat Pak Luhut ini sebagai menteri apa? Menteri segala urusan begitu ya.
Prime Minister, Mbak. Jadi saya kira yang real itu kalau Prime Oh iya Minister iya itu kan betul. ya kekuasaan eksekutif itu kan di tangan Prime Minister. Jadi presiden itu hanya simbol kalau dalam sistem negara parlementer gitu ya. Mhm. Ya, ya. Ya, saat ini yang menarik yang sedang viral yaitu adalah eh, apa yang terjadi antara Pak Luhut dengan Adian Apitupulu begitu dan ini diungkap oleh Pandana Baban. Kita tahu Pandana Baban ini adalah seorang ya dia juga anggota DPR dari PDIP di masa sesudah reformasi dan sebagainya dan dia ini bergaul dengan berbagai kalangan dan usianya juga sekarang Pak Panda mungkin sudah senior sekali ya. Jadinya dia memang memiliki banyak sekali cerita dan yang dia ceritakan ini ada diceritakan oleh kanal YouTube Total Politik. Nah, ini kanal YouTube ini uh, latar belakangnya adalah dia adalah dari detik.com gitu ya. Sehingga yang memprakarsai adalah juga para wartawan. Nah, di situ kemudian Pak Panda ini menceritakan bagaimana perseteruan saat itu terjadi ketika Pak Luhut dan ya di Jakarta dan kemudian terjadi pelanggaran tersebut di mana Pak Luhut ini meminta kepada Pak Pandana Baban untuk ditemani menemui Adian Apitupulu. Dan kemudian ketika Berdian Apitupulu ini yang sering bertemu dengan Pak Jokowi dan kemudian dinilai sering mengemukakan sebuah persoalan pelik gitu kepada Pak Jokowi dalam diskusinya. Nah, ini antara lain dia mengatakan demikian. Ini saya mengutip Pak Pandana Baban saja. Jadi cerita itu menurut Pak Pandana Baban Pak Luhut ini mendatangi Adiana Pitupulu dan kemudian eh, dengan segala permasalahannya itu diceritakan di situ, dia antara lain mengatakan begini, kalian berdua kalau ketemu presiden jangan kasih pikiran-pikiran berat lah, bikin persoalan. Ya kalau ketemu dengan presiden tuh kita membantu menyelesaikan persoalan, bukan bawa persoalan. Itu yang disampaikan oleh Pak Luhut begitu. Nah, terus kemudian Adiana Pitupulu ini merasa bahwa dia tidak pernah membawa persoalan itu kepada Pak Jokowi begitu. Nah, terus kemudian Pak Pandana Baban ini mengatakan bahwa Pak Luhut ini mengatakan lagi, kau dengar dong aku ngomong, kau aku nasihati. Enggak lah, enggak perlu dinasehati, kata Pak Pandana Baban. Kau jangan ngelawan aku ya, aku udah biasa ngehabisin orang, itu kata Pak Luhut. Terus kemudian dijawab oleh Adian, memang kenapa rupanya mau habisi aku juga sudah biasa diancam kematian, kata Adian Apitupulu kepada Pak Luhut. Nah, dialog ini memperlihatkan bahwa memang Pak Luhut begitu melindungi Pak Jokowi begitu ya. Jadi memang Pak Jokowi ini kalau menurut Pak Pandana Baban dia bisa bertemu dengan siapapun bahkan dengan Pak Pandana Baban itu seperti teman. Kalau menurut dia kalau Pak Luhut itu kan bawahan gitu ya. Sementara kalau saya kan teman begitu. Begitu juga dengan Adiana Pitupulu ini dia merasa bahwa dia adalah teman berbincang atau teman berdiskusi dari Pak Jokowi tersebut. Nah, inilah yang kemudian ramai di media sosial Mas Hersu karena Pak Luhut juga mengatakan kata Adian itu jangan mentang-mentang berkuasa loh. Nggak pernah presiden ngekomplain sama kita begitu. Kemudian dijawab oleh Pak Luhut, saya aja ke presiden itu saya panggil Bapak Presiden. Kalau kalian kan saya yang ada di atas di rezim gitu ya. Itu rupanya ya seperti itu Mas Hersu. Jadi perseteruan di antara mereka itu juga kuat ya. Kita kemudian bisa melihat Adian ini adalah representasi ya, perseteruan dengan Pak Luhut kemudian dilanjutkan dengan soal big data. Ini kan keras sekali Adian ngomong soal big data tersebut yang dia Ya, sama sekali tidak mempercayai bahwa Pak Luhut itu memiliki big data. Kalau seandainya punya silahkan dibuka dan sebagainya. Ini rupanya salah satu yang melatar belakangi adalah hal seperti ini. Dan ini tidak elok sih Mas Hersu ya sebetulnya. ya. Jadi kita juga tahu bahwa Tapi ya Pak sekarang Jokowi suka. Mhm. sekarang Ya, sudah dibongkar-bongkar ya oleh Adia. Tapi saya kira ya. justru oke lah itu apa ya konflik di kalangan orang lingkar dekatnya Pak Jokowi. Tapi sekarang saya kira mungkin yang justru jauh lebih penting buat kita itu adalah menyoroti lahirnya Perpu ya, Mbak Agi Ya, karena ya. sekarang ini menjadi soal serius dan bahkan kalau ada seorang ahli hukum tata negara dan pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi seperti Pak Hmm. Jimli Asidiki menyampaikan bahwa ini presiden sebenarnya sudah bisa diimpeachment dengan keputusannya mengeluarkan Perpu ini. Dan sebenarnya tergantung kata Pak Jimli itu bagaimana DPR ya. Karena kata Pak Jimli sebagai sekarang anggota DPD, DPD itu bisa lebih dikonsolidasi untuk melakukan gerakan impeachment terhadap Pak Jokowi. Tapi seperti kita tahu kan DPR ini sekarang dikuasai penuh oleh partai-partai pengusung pemerintah. Apakah mungkin itu terjadi? Meskipun menurut saya sangat mungkin saja terjadi ya, karena kalau kita lihat
apa yang terjadi misalnya katakanlah dalam kasus PDIP. PDIP itu bersama juga dengan partai-partai pendukung pemerintah juga tidak setuju dengan soal perpanjangan masa jabatan. Bahkan reaksi PDIP sangat keras dengan menutup pintu amandemen supaya tidak digunakan oleh penunggang-penunggang gelap gitu ya. Penunggang gelap itu pasti yang dimaksud adalah Pak Jokowi dan kawan-kawannya ya dan pendukung-pendukungnya. Begitu juga dalam kasus misalnya pencalonan Iya. pencalonan Anies Baswedan. Ini kan yang mencalonkan adalah partai pengusung pemerintah dalam hal ini Nasdem. Jadi sebenarnya kalau katakanlah partai oposisi itu seperti PKS dan Demokrat bisa mengambil Iya. inisiatif untuk pemakzulan ini, saya kira mungkin bola bisa bergulir liar itu di DPR gitu. Itu yang menarik. Nah, kita mau lihat apakah berani itu Demokrat dan PKS untuk memulai menggulirkan isu ini karena di luar itu sekarang udah kencang menggulirkan terutama di DPD ya seperti kita sebutkan tadi ada Pak Jimli Asidiki tentu bukan kita nggak bisa main-main kalau Pak Jimli yang memberikan opininya ada juga anggota DPD yang Ahmad Abdurrahman Taha yang menyatakan siap untuk memimpin proses impeachment. Nah, saya kira ini nanti bergulir setelah masa reses ini akan berakhir. Ini reses ini kan kalau tidak salah mereka mulai bersidang lagi sekarang tanggal 5 saya kira tanggal 9 ya mungkin ke masuk hari Senin itu tanggal berapa? Tanggal 9 ya, Mbak ya. Ini sekarang tanggal 5 hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus kemudian Senin. Jadi tanggal 9 saya kira ini nanti reses baik anggota DPR maupun DPD akan kembali masuk menjalani persidangan. Apakah proses impeachment-nya bergulir atau sekedar wacana saja? Yang saya kira ini menjadi sangat menarik untuk kita. Tapi kalau kita lihat ya masuk akal ya karena apa yang dilakukan oleh presiden ini sekarang ini kan mengabaikan keputusan sebuah lembaga tinggi negara dalam bidang hukum yakni Mahkamah Konstitusi. Iya, apa yang dikatakan oleh Pak Jimli Asidik ini kita tidak main-main seperti dikatakan Mas Hirsu tadi karena dia adalah ketua MK pertama ya periode 2003-2006 begitu dan kemudian dia juga seorang ahli hukum begitu kan dan dia adalah juga pendukung dari Pak Jokowi begitu. Jadi kalau seorang pendukung dari Pak Jokowi saja sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi saat ini itu sudah memenuhi syarat untuk diimpeach atau dimakzulkan atau ya istilah dalam bahasa Indonesia mungkin dilengsarkan begitu ya melalui hukum. Dan ini tentu saja seorang yang sangat mendukung Pak Jokowi ketika itu begitu terus kemudian dia bisa bersuara keras seperti ini dengan latar belakang dia apa ahli hukum ini tentu sangat signifikan, tidak main-main, tidak mungkin dia akan berkata seperti itu kalau seandainya ini persoalannya memang tidak demikian apa ya mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia secara keseluruhan Mas Hersu. Jadi Perpu ini dia mengatakan bahwa itu kan seharusnya bahwa Perpu ini dengan proses pembentukan yang diperbaiki sesuai dengan keputusan MK pada waktu itu. Jadi bukan dengan tiba-tiba justru mengeluarkan Perpu dan seolah-olah ini seperti mengabaikan dari keputusan MK tersebut begitu. Dan kemudian dia soal pemakzulan ini dia juga mengatakan loh bahwa ini adalah kemungkinan bila sikap partai itu dibangun pada Perpu Cipta Kerja itu seperti halnya opsi proporsional tertutup yang kemarin Mas Hersu sering katakan begitu. Jadi ini dibangun seperti itu, yaitu dengan di DPR itu menggalang dukungan seperti itu begitu ya. Nah, dia menurut Pak Jimli dia mengatakan bisa saja kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang sudah berkali-kali dilakukan Pak Presiden Jokowi ini makanya diarahkan untuk impeachment atau pemakzulan. Kalau menurut dia semuanya ini akan jadi puncak konsolidasi parpol untuk mengambil jarak dan bahkan memberhentikan Pak Jokowi dari jabatannya. Tapi selain itu, dia di sisi lain Pak Jimli ini juga mengatakan bahwa soal Perpu ini kemungkinan memang sengaja terbit untuk menjerumuskan Pak Jokowi untuk diberhentikan di tengah jalan. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh Pak Jokowi sendiri mengenai lingkaran inner circle-nya. Apakah ada kemungkinan seperti itu begitu ya? Karena kalau ada sarjana hukum yang ngotot memberi pembenaran pada Perpu Cipta Kerja ini menurut Pak Jimli, maka tidak sulit bagi si sarjana itu untuk juga memberi pembenaran untuk terbitnya Perpu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi arahnya ke situ. Kalau soal Perpu ini akan berhasil, maka ini jadi seperti test the water gitu. Next-nya adalah kemudian Perpu untuk masa perpanjangan jabatan presiden atau 3 periode. Oke, Mbak Agi, jadi ini soal serius ya. Saya kira kelihatannya awal tahun ini si tensi politik, apalagi memang kita tahu ini tahun-tahun politik sudah mulai memanas, walaupun udara masih tetap dingin. Tapi eh,
hampir saya dapat pastikan nanti itu situasi akan semakin panas setelah nanti DPR dan juga DPD kembali dari Hmm. masa resesnya dan memulai persidangan pertama lagi. Dan Ya. kita melihat, kita akan menunggu bagaimana reaksi daripada anggota DPR berkaitan dengan Perpu ini. Oke, Hmm. Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya. Hmm. Dan kita sampai ketemu lagi hari esok, besok di hari Jumat. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat, tetap waras. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Salam.